Haleluya. Ada dua hal perintah penting untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Yang pertama, jangan kita khawatir apapun juga. Selama kita dari 2021 kita mungkin masih dilingkupi oleh rasa khawatir. Tetapi tahun ini Tuhan ingatkan kita kembali supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran bukanlah masalah orang berdosa atau orang tak beriman, tetapi ini masalah kekristenan kita. Terkadang kekhawatiran itu juga meliputi orang yang sudah bertobat dan sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekhawatiran adalah motor penggerak dalam hidup kita yang menjadikan kita mengambil keputusan yang keliru. Kenapa? Pertanyaan kenapa bisa kita mengambil keputusan yang salah? Karena kita hidup di dalam kekhawatiran. Karena orang yang khawatir mudah kompromi, mudah putus asa, mudah kecewa, dan pada akhirnya dia menjauhkan diri daripada Tuhan. Banyak keputusan keliru yang kita ambil bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak mengerti, bukan karena kita tidak memahami, tapi kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah, kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Itu karena kita masih dikuasai oleh rasa kekhawatiran. Saudara, ada begitu banyak di dalam Alkitab mengingatkan kita untuk tidak khawatir dalam hidup ini. Salah satunya kalau kita bisa membaca di dalam Matius pasal ke-6 ayat 25 sampai 34, di situ menjelaskan bahwa apa yang kita khawatirkan, kenapa kita khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi kalau kita melihat ayat selanjutnya bahwa orang yang khawatir itu adalah orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Allah, sehingga pemikiran mereka, sehingga pandangan mereka, apa sih yang kita makan, apa sih yang kita minum besok dan ini. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita menjadikan Tuhan hal yang paling utama dalam hidup ini, kenapa kita khawatir? Nah, kalau kita bandingkan di dalam kitab Ayub pasal 3:25, dia berkata di sana, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Pertanyaannya, kenapa Tuhan begitu menegaskan kepada kita agar kita tidak khawatir? Ada 3 hal. Yang pertama, karena Tuhan tahu bahwa kekhawatiran itu tidak pernah menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kekhawatiran itu tidak pernah membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kekhawatiran itu tidak membuat iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Tetapi justru ketika kita hidup dalam kekhawatiran, justru kita jauh daripada Tuhan, dan pada akhirnya kita meragukan janji-janji Tuhan. Yang kedua, karena apa yang sedang kita khawatirkan, justru itu yang akan menimpa kita. Kata menimpa itu artinya menjatuhkan, menyusahkan, dan menjerumuskan kita, sehingga kita tidak dapat bangkit dari keterpurukan. Jadi apa yang kita khawatirkan itu yang akan menyusahkan kita, itu yang akan menjerumuskan kita, bahkan itu yang akan menjatuhkan hidup kita. Oleh karena itu, kenapa Tuhan katakan jangan khawatir, karena ketika kita hidup dalam kekhawatiran, itu artinya kita sendiri yang menjerumuskan hidup kita. Dan yang ketiga, apa yang kita cemaskan, itu yang mendatangi hidup kita. Apa yang kita cemaskan, itulah yang menjadi tamu kita setiap hari. Makanya Tuhan katakan jangan khawatir, karena Tuhan tahu bahwa banyak dampak-dampaknya yang terjadi dalam hidup kita. Jadi dampak orang yang hidup di dalam kekhawatiran, yang pertama, tidak pernah mereka alami ketenangan di dalam hidup ini. Siapakah kita yang tidak rindu hidupnya mengalami ketenangan,
mengalami satu keadaan dalam hidup ini. Setiap kita, siapapun, kita rindu hidup kita mengalami satu ketenangan dalam hidup ini. Tetapi ironisnya, kenapa banyak orang-orang tidak mengalami rasa tenang, tidak pernah mengalami damai dan sejahtera? Karena kenapa? Karena mereka masih dilingkupi, masih dikontrol oleh kekhawatiran. Jangan menjadi orang Kristen yang musiman. Artinya bahwa jangan menjadi orang Kristen yang hanya percaya pada musim-musim tertentu. Tetapi jadilah orang Kristen yang percaya apapun musim di dalam hidup kita, baik itu bagus, sulit, sukar, sukacitakah, dukacitakah, tetap kita percaya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ada di setiap musim hidup kita. Di dalam Ayub pasal 3 ayat 20 ada berkata, orang-orang yang hidup di dalam kekhawatiran, mereka tidak bisa mengalami istirahat dengan baik. Saudara tahu bahwa akibat kurangnya istirahat, tubuh kita akan terganggu dan akhirnya kita sakit. Jadi kita tahu bahwa ternyata bahwa tidak semua orang yang sakit, yang ada di rumah sakit, entah ada di rumah itu karena penyakit. Tetapi bisa dikatakan 70% mereka sakit bukan karena sakit penyakit, tetapi mereka sakit karena psikologi. Karena mereka masih dikuasai oleh rasa kekhawatiran. Ada satu pengalaman yang pernah saya jumpai di rumah sakit. Berapa banyak rumah sakit yang sudah pernah dia keliling ke sana, rumah sakit A, rumah sakit B, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak sembuh-sembuh. Namun ketika kami konseling, kami bisa tukar pendapat. Ternyata dia itu bukan sakit karena penyakit, karena dia sakit psikologi, karena dia masih hidup di dalam rasa kekhawatiran. Saya mengatakan sama dia begini, lebih baik pulang ke rumah dan berdoa sama Tuhan, daripada engkau habis-habis duit cari dokter sana dokter di sini, itu tidak sembuh. Hanya satu, kalau engkau sembuh, engkau lepas dari roh ketakutan, engkau lepas dari roh kekhawatiran dan percaya kepada Allah, maka Allah akan bertindak di dalam hidup. Hal yang kedua, poin yang kedua, untuk kita memasuki tahun yang baru ini, yang kedua, kita harus sehati dan sepikir. Sehati atau sepikir, kata sehati itu adalah sejalan, sependapat, sepengangguman, sepakat. Karena kenapa? Tuhan mau hidup kita ini supaya kita sepakat, sepikir, sejalan, hidup dalam persatuan, hidup dalam kerukunan, tidak ada percecokan atau perselisihan, apalagi perpecahan di antara kita. Seharusnya kita saling tolong menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan, menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kalau engkau mengalami kesuksesan, engkau diberkati Tuhan, itu bukan karena hanya engkau bekerja keras, itu bukan karena hanya engkau pada hebat sana sini, tetapi di dalamnya ada kesatuan di dalam keluargamu, ada kerukunan di dalam pekerjaanmu, ada sependapat dengan pihak yang lain. Saya tidak tahu seperti apakah keluargamu, tetapi mengingatkan kita di tahun 2022 ini supaya kita sehati sepikir. Alkitab berkata di dalam Roma 12 ayat ke-16, dia berkata seperti ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kalau bahasa lain begini, hiduplah rukun satu sama lain,
Janganlah bersikap tinggi hati, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Atau bahasa yang lain lagi, dia berkata, hendaklah kita sehati sepikiran. Janganlah ada yang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Kalau ini keluargamu sehati sepikir, engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, tapi ketika engkau datang bersama dengan keluargamu, ketika engkau sepakat, ketika engkau sehati datang kepada Tuhan, Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dengan satu tujuan, berkumpul itu untuk membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa ketika kita sepakat 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, ada Allah di sana. Kalau ada Allah di sana, maka apapun pergumulan, masalahmu di dalam keluargamu, masalahmu di dalam pekerjaanmu, masalahmu di dalam pribadi sendiri, Tuhan pasti membela. Saudara, saya tidak tahu seperti apakah keluarga-keluargamu hari-hari ini, tapi mengingatkan kita supaya kita bisa mempertahankan esensi kesatuan itu dalam keluarga, esensi keluarga, esensi kesatuan itu di dalam pekerjaan kita. Ada satu keluarga yang saya pernah jumpai, di mana keluarga ini orang-orang yang terlibat di dalam melayani Tuhan. Namun di dalam satu keluarga ini, antara ibu, ayah, dan anak, ternyata di dalam keluarga ini, yang pertama, ayah ini pergi ke gereja A, ibu ini pergi ke gereja B, dan anaknya pergi ke gereja C. Ini menurut saudara, ini sehati sepikir enggak? Walaupun kelihatan secara kasat mata kita, mereka orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang rohani, tetapi kalau kita melihat bahwa ini tidak menjadi berkat bagi orang lain, ini tidak menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Walaupun mereka melayani Tuhan gereja A ke gereja B, tetapi kita melihat bahwa mereka tidak sependapat. Kenapa saya katakan tidak sependapat? Coba bayangkan kalau gereja A, gereja B, dan gereja C, pasti ada doktrinnya berbeda-beda. Nah, kalau mereka berkumpul berbicara tentang Tuhan, itu tidak bisa nyambung. Apalagi kalau mereka punya doktrin masing-masing, dan pada akhirnya mereka punya perpecahan di dalam keluarga. Saudara, Tuhan tidak suka keluarga seperti itu. Tuhan mau supaya kita sama-sama sejalan. Orang-orang yang hidup dalam persatuan, orang-orang yang hidup di dalam kerukunan, orang-orang yang sehati dan sepikir di dalam hidup ini. Allah punya janji, Allah berjanji, Allah akan memberkati orang-orang seperti itu. Di dalam Mazmur 133 ayat pertama dan ketiga, dia berkata, nyanyian Jera Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apa yang baik dan apa yang indahnya? Apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun, dia bersama dengan sehati sepikir. Nah, di dalam ayat selanjutnya, ini satu perumpamaan. Dia berkata, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, bahwa orang-orang yang hidup di dalam persatuan, orang-orang yang hidup di dalam kerukunan, Tuhan katakan bahwa di sanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Antara gunung Hermon dengan gunung Sion itu jauh sekali. Dan mungkin
kalau dikatakan bahwa dari embun Hermon ke Gunung Sion itu secara manusia tidak mungkin bisa mengenal karena jauh, mungkin antara berapa kilometer. Tetapi ini satu perumpamaan bahwa ketika kita bersatu, ketika kita punya satu kerukunan, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam pelayanan, dan dimanapun kita berada, di situ Allah memberkati kita. Berkat Tuhan itu menjadi bagian kita. Saya mau katakan sekali lagi bahwa jangan khawatir, tapi kita harus sepikir, kita harus sehati di poin yang kedua ini. Berkat kita itu tidak bergantung dengan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berkat kita itu bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, di tahun yang baru ini, mari janganlah khawatir apapun. Ketika engkau khawatir, maka engkau percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segalanya. Ketika engkau punya permasalahan, datanglah kepada Yesus, karena Yesus adalah sumber jawaban, sumber pertolongan di dalam hidup ini. Puji Tuhan, melalui kebenaran firman Allah ini, mari sama-sama supaya kita tidak khawatir, bahkan di dalam keluarga kita, supaya kita sependapat, supaya kita sehati sepikir. Yakinlah pergumulanmu, masalahmu, ketika engkau sama-sama bergandengan tangan, ketika engkau sama-sama datang kepada Tuhan dengan ini, maka ada jawaban dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Karena firman Allah ini boleh menjadi bagian kita semua. Tuhan berkati kita semua. Amin.